mungkin mungkin kata yang paling menyebalkan yang sebenarnya netral gitu ya, maknanya itu sebenarnya bagus, itu yaitu organisasi kemasyarakatan itu. Kalau kita lihat dari hukum online gitu ya, mengenal tujuan dan fungsi ormas ini. Ini tuh sebenarnya bagus ya. Sering dengar istilah ormas, orang sendiri merupakan singkatan dari organisasi massa atau organisasi masyarakat gitu ya. Secara literal seperti itu. Kehadiran ormas jatuh dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian ormas ini. Apa itu ormas? Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 17 tahun 2013 JO Perpu 2/2017 mengartikan organisasi masyarakat atau organisasi massa atau ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini kalau kita lihat maknanya itu, makna netralnya itu bagus sih. Yaitu pertama sukarela ya, dari kepentingan yang sama dari masing-masing anggotanya gitu, aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan gitu, yang berpartisipasi dalam pembangunan gitu. Jadi tujuannya indah ya, pembangunan, kemudian tercapai tujuan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tapi kalau kita, dan ini Anda bisa baca dari hukum online ini ya, yang mengambil dari undang-undang gitu. Fungsi ormas ini ya, penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan tujuan organisasi, pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, penyalur aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Ini kan tujuannya ini ya penting ya, 3 dan 4 ini. Tapi kalau kita lihat searching gitu ya di Google gitu, udah beberapa tahun belakangan ya, nggak cuma beberapa pekan belakangan, tapi sudah beberapa tahun belakangan itu, kalau dengar kata ormas itu yang kedengarannya itu buruk-buruk gitu. Kita lihat kompas.com itu ya, pembongkaran paksa rumah nenek Elina, ketum ormas Madas. Saya saja baru tahu. Jadi kalau dengar berita kayak gini bikin capek gitu ya. Ormas ini justru berhadapan-hadapan dengan masyarakat yang seharusnya itu menjadi bagian dari aspirasi untuk menuju pembangunan bersama dalam kerangka NKRI gitu, kalau dilihat dari undang-undang tadi. Kemudian Walkot Surabaya turun tangan butuh nenek usir ormas dari rumahnya. Jadi ini sampai wali kota aja sampai turun tangan gitu untuk ngurusin masalah ini. Ini juga TV One juga nenek Elina, Kompas TV Ormas Madas, klarifikasi. Jadi kayaknya klarifikasi itu jadi kultur ya di negara kita ya, nggak cuma elit politiknya tapi ormasnya juga ikut klarifikasi ya. Sibuk klarifikasi tentang kesalahan yang katanya oknum itu. Tapi kalau ejekannya para netizen itu, oknum kok banyak gitu ya, oknum institusi, oknum ormas itu kok banyak gitu. Kemudian buntut kasus pengusiran nenek Lina, ini TV One juga, Detik Hot, Yualio bukan jadi tim kreatif Kemhan tapi pengurus ormas. Jadi berita-beritanya itu yang kedengaran itu buruk-buruk gitu, yang buruk-buruk. Jadi ini menjadi catatan penting bagi organisasi masyarakat gitu ya, bahwa hal-hal seperti ini itu nggak akan bakal dilupakan gitu ya oleh masyarakat itu, tindakan mereka terhadap sesama warga masyarakat gitu. Jadi apa sih gunanya misalnya melakukan hal-hal yang kontraproduktif seperti itu ya, berhadapan-hadapan dengan yang sama-sama itu cari uang, cari nafkah gitu ya, tapi ya fair gitu, cari uangnya dengan cara-cara yang benar gitu. Atau kalau menyelesaikan suatu hal itu dengan cara-cara yang demokratis. Mungkin ini cuma ini aja ya, menunjukkan bahwa kata ormas itu sudah menjadi istilah yang negatif ya di dalam kepala banyak orang di Indonesia.